Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk dua pertandingan. Ada Persebaya Surabaya yang akan berhadapan dengan Barito Putra. Lalu saat bersamaan juga PSM Makassar akan bertemu dengan Dewa United. Jadi kita langsung mulai dulu dari Persebaya Surabaya dengan Barito Putra. Persebaya Surabaya yang kemarin saya sudah bahas pada saat Persis Solo ya. Untuk menghadapi Barito Putra, saya ingin lihat di sektor lini belakang. Lalu masalah transisi pada saat Persebaya Surabaya harus bertahan. Ini ya yang saya ingin bilang secara detail lagi di review kemarin pada saat Persebaya Surabaya lawan Persis Solo. Lalu untuk Barito Putra yang saya ingin lihat tentunya menjaga konsistensi dalam segi pertahanan, karena kemarin pada saat lawan Persita Tangerang ya Barito Putra ini sangat mendominasi. Ya, lalu untuk lini penyerangan juga Barito Putra sudah cukup bagus, bisa bermain dengan bola possession, bisa juga bermain dengan counter attack. Jadi untuk Barito Putra ya tinggal melanjutkan konsistennya aja. Nah, untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin bilang di sektor lini belakang, yaitu pada saat kemarin lawan Persis Solo, saya sebenarnya masih melihat bahwa di saat pemain Persebaya Surabaya bertahan atau boleh dibilang terkena serangan balik ya oleh pemainnya Persis Solo kemarin, itu transisi dari pemain tengah untuk bertahan ke belakang itu sedikit telat. Jadi membuild up pertahanannya ini sedikit kurang cepat. Ya, ini juga bisa terjadi karena Persebaya Surabaya langsung memainkan Song dengan Zevalente. Jadi yang benar-benar naturalnya gelandang bertahan itu hanya Ripal Wahyudi. Jadi di pertandingan kemarin lawan Persis Solo, ya ini perlu diperhatikan juga ya menurut saya, apakah nanti Song atau Zevalente yang lebih diberikan tugas membantu pertahanan ya bersama Ripal Wahyudi, ya misalkan besok bermain dari awal, atau Alwi atau Nur Hidayat, ya ini bisa lebih cepat melakukan transisi pertahanan. Karena Barito Putra kemarin pada saat lawan Persita Tangerang ini juga bisa bermain cukup cepat. Ya, gol dari Rizky Pora itu cukup bagus kemarin lawan Persita. Itu membuktikan bagaimana permainan cepat yang ditunjukkan oleh Barito Putra. Jadi ini semoga bisa menjadi perhatian khusus untuk saya juga melihat transisi dari pertahanan Persebaya Surabaya, terutama dari sektor tengah. Ya, gol dari Persis Solo kemarin, gol dari Sananta ya, itu terlihat bagaimana transisi pertahanan Persebaya menurut saya kurang cepat. Ya, jadi belum cepat untuk menutup lini tengahnya Persis Solo. Nah, ini semoga besok lawan Barito Putra saat membuild up pertahanan ya entah nanti Song atau Zevalente yang membantu Ripal Wahyudi ya ini bisa lebih cepat untuk mundur ke belakang, jadi langsung menutupi serangan cepat yang dilakukan oleh Barito Putra ya. Untuk masalah penyerangan saya kira Persebaya Surabaya sudah cukup bagus ya. Ini ada plus minusnya lah kalau ketika Persebaya Surabaya langsung memainkan Song dan Zevalente, memang kreativitas di sektor penyerangan Persebaya cukup bagus, cukup maksimal. Ya, tapi ya itu minusnya ketika melakukan pertahanan, ya di saat asik menyerang harus cepat juga ya untuk melakukan pertahanan kalau nanti Barito Putra bisa melakukan serangan balik. Lalu untuk Barito Putra dari segi pertahanan lebih condong bertahan di zona areanya sendiri. Jadi artinya para pemain Persebaya Surabaya nanti ya dipaksa harus lebih bermain kreatif atau bermain lebih sabar lagi, jangan terlalu banyak passing-passing long ball. Karena kemarin Barito Putra menurut saya cukup bagus cara bertahannya, memancing para pemain Persita Tangerang ya kemarin itu seperti harus bermain long ball. Ya, jadi ini salah satu strategi juga untuk mengcounter pertahanan Barito yang bertahan di zona areanya sendiri. Ya, ini kalau misalkan besok memang tetap sama pertahanan Barito Putra lebih condong di area sendiri ya, nggak melakukan pressing. Kalau melakukan pressing ya beda cerita lagi. Ya, lalu untuk masalah penyerangan juga Barito Putra ketika mendapatkan bola dari pertahanan di zona area sendiri, ini bisa membangun penyerangannya secara cepat atau counter attack, atau juga bisa bermain dengan bola possession. Ya, Mike Ott ini pemain yang cukup bagus dia, yang mengisi lini tengah untuk melakukan kreativitas. Jadi untuk para pemain Persebaya Surabaya diharapkan nanti bisa cepat mengantisipasi di saat Barito Putra membangun serangan. Ya, jadi di pertandingan besok kita akan ketemu di review untuk Persebaya Surabaya ya tentunya saya ingin lihat di sektor lini belakang.
mungkin Kadek Raditya dengan Stefanovic ya akan seperti apa, Catur, Reva Adi akan seperti apa untuk melakukan overlap, terutama dari sektor tengah yang saya ingin lihat pada saat melakukan transisi pertahanan ya, entah nanti Ripal Wahyudi atau mungkin Song dengan Zevalente kembali lagi diduetkan ya. Ini tinggal ke transisi pertahanan, semoga besok pemain Persebaya Surabaya bisa lebih cepat ya. Jadi Persebaya Surabaya ya tentunya ini bermain di kandang sendiri ya, yang saya ingin lihat juga bisa nggak memperoleh hasil tanpa kemasukan ya. Ini untuk Persebaya Surabaya, besok kita akan lihat. Kalau segi penyerangan sudah cukup bagus untuk Persebaya Surabaya ya. Paulo Victor juga kabarnya besok siap dimainkan. Lalu untuk Barito Putra ya, tentunya dari segi permainan kemarin lawan Persita saya tidak terlalu banyak memberikan evaluasi karena secara pertahanan sudah cukup bagus, cukup rapat. Lalu saat membangun serangan juga Barito Putra bisa melakukan permainan cepat, bisa melakukan bola possession ya. Kemarin lawan Persita juga banyak sekali peluang-peluang emas ya. Jadi penyerangan dan pertahanan Barito Putra menurut saya di pertandingan kemarin sudah cukup bagus. Tinggal konsisten aja untuk skema permainan dari Coach RD ya. Ini untuk pertandingan besok yang sama-sama kita akan lihat. Jadi untuk Persebaya Surabaya dan Barito Putra selamat bertanding, dan untuk kedua supporter semangat ya untuk menontonnya. Lalu next kita ke PSM Makassar dengan Dewa United ya. PSM Makassar tentunya yang saya ingin lihat di pertandingan kemarin ini ya tentunya di sektor lini tengah. Saya melihat bahwa PSM Makassar ini dari friendly match juga ya, mungkin pada saat lawan Persik Kediri ya, saya walaupun nggak bisa nonton, lalu lawan Bali United di playoff, memang terlihat lini tengahnya ini belum maksimal, terutama lawan Persija Jakarta kemarin ya, ini belum terlalu maksimal di sektor tengah. Penampilan Kenzo juga kalau misalkan besok diturunkan dari awal, saya ingin lihat ya sudah ada peningkatan atau belum dari chemistry para pemain PSM. Karena ini tentunya sangat berpengaruh ya dari segi penyerangan PSM yang mengandalkan permainan cepat. Ini dari sektor tengahnya memang belum terbentuk nih yang saya lihat. Lalu untuk Dewa United ya, saya kira kemarin lawan Arema ya menang 1-0 ya. Kalau dari segi pertahanan saya kira juga masih belum terlalu solid ya. Lini tengah juga berapa kali jarak pemainnya sedikit berjauhan ya. Arema FC kemarin juga banyak melakukan peluang-peluang ya terhadap gawangnya Dewa United. Nah ini juga bisa menjadi perhatian khusus dari segi lini tengah dan lini belakang. Karena walaupun ya menurut saya PSM Makassar belum terlalu matang di sektor tengahnya, tapi besok menghadapi Dewa United bermain di kandang sendiri ya, tentunya kan PSM Makassar akan bermain lebih agresif. Nah ini yang saya juga ingin lihat di lini tengahnya. Semoga para pemain PSM Makassar di saat nanti nggak bisa bermain cepat ya, saya berharap kreativitas bisa tetap terjadi di sektor tengah, entah melakukan bola possession, entah memancing pergerakan musuh untuk duo Sayuri melakukan overlap. Nah ini kan biasanya permainan PSM Makassar di musim lalu ciri khasnya seperti ini. Jadi lebih menunggu di sektor tengah melakukan kreativitas. Nah di saat menunggu inilah duo Sayuri melakukan overlap. Ya ini yang saya belum lihat dari playoff kemarin lawan Persija. Ini saya belum lihat permainan PSM Makassar yang ciri khasnya permainan cepat dari sektor sayap. Kemarin lebih banyak membangun serangan dari sektor tengah atau sektor Pluim ya dengan Everton lawan Persija. Tapi kontribusi dari duo Sayuri atau mungkin overlap dari Ananda Rehan, Kenzo itu benar-benar belum terlihat banget kemarin lawan Persija. Jadi di pertandingan besok ya, untuk melihat lini tengah Dewa United yang seringkali jaraknya berjauhan, lalu segi pertahanan juga menurut saya belum terlalu solid ya untuk pertahanan Dewa United. Ya ini semoga bisa dimanfaatkan oleh para pemain PSM Makassar agar lebih maksimal lagi di sektor tengah. Saya ingin melihat ya permainan PSM Makassar semoga bisa cepat balik seperti di musim kemarin. Lini tengah menjadi rem ya, atau menjadi promotor serangan sambil menunggu duo Sayuri masuk. Dan di sini Everton saya kira ya, kalau saya bilang Everton masih lebih baik daripada Aldilson, kecuali kalau besok PSM Makassar langsung memainkan dua striker. Tapi biasanya kalau coach Bernardo Tavares dari starting line up biasanya hanya satu ya, antara Everton atau Adilson. Kecuali kalau PSM Makassar membutuhkan gol baru Adilson masuk di babak kedua atau Everton masuk di babak kedua dan PSM Makassar memakai dua striker. Yang paling penting untuk PSM Makassar saya ingin lihat di sektor tengahnya. Ya, lalu Kenzo jika bermain ya saya ingin lihat apakah Kenzo
cara penyerangannya sudah ada kemajuan atau belum, perkembangan atau belum ya, sudah menyatu atau belum. Lalu dari segi pertahanan ya saya kira PSM Makassar sudah tetap bagus ya. Kemarin lawan Persija juga sangat kuat di lini pertahanan, tapi tinggal di lini serang yang saya ingin lihat untuk PSM Makassar. Dan untuk Dewa United ya saya kira dari masalah pertahanan ini belum terlalu solid. Walaupun untuk masalah penyerangan Dewa United ini lebih bahaya di sektor sayap. Kemarin Altabala belum main ya. Jadi nanti mungkin Agung Manan ya, ini mantan pemain PSM yang mungkin akan bermain di sektor kiri atau mungkin di sektor tengah. Karena kalau Altabalah main ya pastinya di sektor kiri, Agung Manan lebih ke tengah, dan di kanan ada Adi Setiawan. Nah ini ya, Dewa United memang cukup bagus membangun serangan dari sektor sayap, tapi sektor tengah juga harus bisa hidup lagi kreativitasnya. Ini yang kemarin saya lihat lawan Arema belum terlalu terbentuk. Jadi permainan Dewa United lebih banyak melalui sektor sayap. Ya, nah ini harus diantisipasi juga karena PSM Makassar ya di sektor sayap juga cukup bagus. Ya, jadi untuk PSM Makassar besok kita akan lihat dari chemistry di lini tengah, lalu cara penyerangannya apakah sudah lebih maksimal lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya. Lalu untuk Dewa United ya dari segi pertahanan ya saya ingin lihat apakah sudah ada kesulitan atau belum. Lalu untuk masalah penyerangan apakah tetap mengandalkan sektor sayap tanpa mengandalkan kreativitas di sektor tengah. Ini ya yang saya ingin lihat dari PSM Makassar dengan Dewa United. Jadi untuk kedua tim semangat untuk bertanding, dan kedua supporter selamat untuk menikmati jalannya pertandingan. Nanti kita ketemu di video review untuk Persebaya Surabaya dengan Barito Putra dan PSM Makassar dengan Dewa United ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.